Halo semuanya, ada saya lagi di sini Aryan Surya dari Pagar Kehidupan. Apa kabar kamu semuanya yang mendengarkan suara saya kali ini? Semoga bagaimanapun dan dimanapun kamu saat ini, kamu sedang dalam kondisi yang terbaiknya, sehingga insya Allah apa yang saya bagikan kepada kamu selama ini bisa membuat kamu tertolong. Amin. Di audio ini atau di video ini saya akan kembali memberikan sebuah diskusi yang insya Allah dengan izin Tuhan berguna buat kamu semua yang mendengarkan suara saya maupun menonton video saya kali ini. Kali ini saya akan memberikan sebuah diskusi kepada kamu teman-temanku semua mengenai sebuah hal yang berhubungan dengan kebahagiaan sejati. Teman-teman, sebenarnya audio ini atau video ini saya buat didasari oleh rasa kasihan saya kepada banyak sekali orang di luar sana, bahkan mungkin juga termasuk kamu teman saya yang mendengarkan suara saya kali ini. Kamu itu merasa bahwa untuk menjadi bahagia itu sulit. Nah, pertanyaannya adalah, apakah benar menjadi seorang yang bahagia itu sulit? Kebahagiaan itu teman-teman sebenarnya adalah suatu hal yang sangat sederhana. Hanya saja karena tidak semua orang mengetahui bagaimana caranya menjadi bahagia, mereka cenderung mengatakan bahwa bahagia itu adalah suatu hal yang susah atau sulit. Teman-teman, dalam hidup ini kita dipengaruhi oleh 3 masa. Betul, dalam hidup ini kita dipengaruhi oleh 3 masa. Yang pertama adalah masa lalu, yang kedua adalah masa depan, dan yang ketiga adalah masa kini atau masa sekarang. Dan ketiga masa ini adalah suatu hal yang menentukan kebahagiaan kita sebagai seorang individu. Maksudnya begini. Ada tipe orang, golongan pertama adalah tipe orang yang merupakan tipe orang yang paling kasihan dalam hidup ini. Dan tipe orang yang pertama ini adalah tipe orang yang paling merana hidupnya dalam hidup ini. Siapakah orang tipe pertama ini? Orang tipe golongan pertama ini adalah orang yang hanya berpusat kepada masa lalu. Apakah kamu pernah menjadi orang yang berpusat kepada masa lalu? Sekarang saya tanya, bagaimana rasanya? Sangat menyakitkan dan sangat menyedihkan. Kenapa? Karena bagaimanapun kamu menangis, bagaimanapun kamu marah, bagaimanapun kamu membanting barang, membuat diri kamu menjadi terluka, kamu tetap tidak akan pernah bisa merubah masa lalu, titik. Dan orang yang paling merana dalam hidupnya adalah orang yang selalu berpusat kepada masa lalu dan dia terlalu memikirkan masa lalunya. Banyak orang yang curhat kepada saya dan mereka berbicara, berdiskusi dengan saya, dan mereka pun serasa hidupnya itu kiamat. Kenapa? Karena mereka memiliki masa lalu yang buruk. Sekarang buat kamu yang mendengarkan suara saya, buat kamu yang menonton video saya tanya kepada kamu, apakah kamu pernah memiliki masa lalu yang buruk? Atau mungkin jangan-jangan kamu mendengarkan suara saya karena kamu memiliki masa lalu yang buruk yang sampai detik ini mungkin masih membuat kamu terluka dan kamu merasa bahwa luka kamu masih belum bisa terobati. Apakah itu benar? Teman-teman, ketahuilah, masa lalu itu terjadi bukan karena tanpa sebab. Sekali lagi, masa lalu terjadi bukan karena tanpa sebab. Segala sesuatu yang diizinkan Tuhan untuk terjadi kepada kita di masa lalu, itu sebenarnya adalah segala sesuatu yang baik. Lah, kok bisa? Karena walaupun masa lalu kita itu menyakitkan, masa lalu yang menyakitkan itu memang kita butuhkan untuk mendapatkan masa depan yang cerah. Masalahnya, kebanyakan orang-orang, bahkan mungkin kamu, merasa bahwa masa lalu yang menyakitkan itu adalah sebuah kutukan. Kenapa? Karena kamu belum selesai menjalani hidup kamu sampai beberapa tahun ke depan, kamu sudah bisa mengambil kesimpulan bahwa Tuhan itu jahat. Padahal kamu belum selesai.
Dunia masih berputar, kamu masih punya kehidupan dan kamu belum tahu apa sih rencana besar Tuhan buat kamu sehingga Tuhan mengizinkan kamu mengalami masa lalu yang menyakitkan seperti itu. Dan faktanya, rahasianya adalah semua masa lalu tidak akan pernah bisa dirubah. Jadi buat kamu yang sekarang galau, buat kamu yang sekarang merasa sakit hatinya karena kamu punya masa lalu yang kejam, kamu sadari, sepahit apapun, sehebat apapun kamu menangis dan mengeluh, masa lalu kamu tidak akan pernah bisa berubah. Oke? Yang perlu kamu sadari adalah apa? Sadari bahwa apapun yang terjadi di masa lalu itu sudah atas izin yang maha kuasa. Dan apapun yang terjadi, saya berani jamin tidak akan pernah berdampak buruk, asalkan syaratnya satu. Kamu membiarkan hidup kamu terus berjalan. Buktikan bahwa apa yang saya katakan itu benar, bahwa masa lalu kamu sengaja dibuat sakit demi masa depan yang indah. Buktikan. Golongan yang pertama adalah golongan yang paling merana, golongan yang berpusat kepada masa lalu. Dan golongan yang kedua adalah golongan yang mana orang itu adalah orang yang merana, tapi nggak merana-merana banget. Golongan yang kedua ini adalah golongan yang terlalu berfokus kepada masa depan. Waduh, kalau saya ngomong seperti ini, banyak orang protes. Protesnya gimana? Bro, bukannya kalau kita fokus kepada masa depan itu harus? Bukannya kita harus punya impian? Emangnya salah ya kalau kita punya impian, kalau kita fokus ke masa depan? Jawabannya salah, dan jawabannya bisa juga disebut sebagai benar. Maksudnya begini. Orang cenderung mengatakan bahwa fokus ke masa depan itu penting. Kalau menurut saya itu salah. Kenapa? Karena ketika kita fokus ke masa depan, kita seolah-olah berprofesi menjadi dukun. Loh, betul gak? Coba sekarang kamu mikir, kalau kamu sekarang lagi fokus ke masa depan, kamu sedang meniti karir, kamu sedang memfokuskan diri kamu kepada masa depan, apapun yang kamu fokuskan, sekarang saya tanya kepada kamu, bukankah kamu sekarang seolah-olah memposisikan diri kamu sebagai dukun? Bukankah kamu sekarang memposisikan diri kamu sebagai seolah-olah yang mengerti segalanya, bahwa segala sesuatu yang ada di masa depan itu pasti terjadi seperti A, B, C, dan D, dan E. Seolah-olah kamu bisa menebak itu semua. Saya bingung, kenapa mendadak orang bisa menjadi dukun ketika mereka membicarakan masa depan? Padahal faktanya adalah, rahasianya adalah begini. Lebih sering terjadi hal yang tidak kita prediksi dibandingkan hal yang bisa kita prediksi. Sekali lagi, lebih sering terjadi hal yang tidak bisa kita prediksi dibandingkan hal yang bisa kita prediksi. Coba, sekarang saya tanya sama kamu. Dari sekian tahun kamu hidup di dunia ini, lebih sering mana terjadi hal-hal yang tidak bisa kamu tebak, atau lebih sering terjadi hal-hal yang bisa kamu tebak? Kalau kamu jujur jawab dari hati, kamu akan mengatakan hal yang sependapat dengan saya bahwa lebih sering terjadi dalam hidup ini hal-hal yang tidak bisa kita prediksi atau tidak bisa kita tebak. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kalau kamu tidak bisa memprediksi ataupun kamu lebih sering mendapatkan hal-hal yang tidak bisa kamu prediksi, kenapa kamu seolah-olah bisa menjadi dukun dan meyakinkan bahwa apa yang kamu pikirkan tentang masa depan kamu itu benar? Oke, kamu pengen menjadi dokter. Oke, kamu pengen menjadi seorang direktur. Apapun profesi impian kamu, bagus. Hanya saya pesannya cuma satu. Jangan terlalu percaya diri untuk menebak bahwa masa depan seperti apa yang kamu mau. Kenapa? Karena faktanya tidak ada satupun manusia yang bisa menebak masa depan. Dan itulah kenapa saya selalu mengatakan bahwa, hey, buat kamu para pengejar masa depan, jangan sampai ketika kamu mengejar masa depan, orang-orang yang ada di masa kini sekitar kamu merasa merana. Ya, sekarang, berapa banyak di antara kamu semua yang sekarang sudah bekerja atau mungkin sudah punya anak? Sementara karena kamu sibuk memikirkan masa depan, memikirkan karir, kamu sering pulang larut malam sehingga kamu kurang bisa menyapa anak kamu. Coba,
Berapa banyak pula di antara kamu semua yang mungkin terlalu fokus mengejar masa depan sampai akhirnya berat badan kamu turun, berat badan kamu naik, atau bahkan sampai badan kamu kolaps akhirnya sakit. Berapa banyak? Dan berapa banyak pula orang yang kehilangan pasangan mereka, kehangatan dari pasangan mereka hanya karena mereka lupa bahwa di samping mereka ada pasangan mereka, sementara mereka terlalu fokus mengejar masa depan mereka. Berapa banyak? Banyak sekali. Banyak sekali orang kehilangan segala sesuatu hal yang mereka miliki saat ini hanya karena apa? Mereka terlalu fokus memikirkan masa depan. Mereka bekerja dari kantor, mereka bekerja di kantor dari pagi hingga pagi lagi, sehingga mereka tidak bisa menjamah ataupun bertemu dengan anak-anak mereka, pasangan mereka, sampai akhirnya keluarga mereka hancur. Banyak. Dan banyak juga orang yang terlalu fokus memikirkan masa depan sampai akhirnya berat badan mereka, kesehatan badan mereka menjadi menurun hanya karena mereka terlalu fokus memikirkan masa depan dan mereka lupa akan keadaan masa kini. Itu adalah orang yang paling merugi. Lantas, kalau seandainya kita memikirkan masa lalu itu salah dan kita terlalu berfokus kepada masa depan itu juga salah, lantas yang benar itu seperti apa? Yang benar itu adalah fokuslah menjadi orang yang paling bahagia di dalam hidup ini. Kamu tahu orang yang paling bahagia dalam hidup ini adalah siapa? Orang yang paling bahagia dalam hidup ini adalah orang yang fokus kepada masa kini. Sekali lagi, orang yang paling bahagia dalam hidup ini adalah orang yang fokus kepada masa kini. Coba, sekarang saya tanya. Buat kamu yang mendengarkan suara saya atau menonton video saya kali ini, berapa kali sih kamu menyadari bahwa sekarang nih sebenarnya kamu dalam keadaan yang seperti apa? Masih bingung? Oke. Sekarang saya mohon bagi kamu yang mendengarkan suara saya atau mungkin menonton video saya kali ini, saya mohon kamu sekarang untuk mendengarkan suara saya dan kamu melihat keadaan sekitar kamu sekarang, saat ini. Lihat keadaan badan kamu sekarang seperti apa. Pandangi tubuh kamu sekarang. Dan kamu lihat tubuh kamu. Berapa kali kamu mensyukuri tubuh kamu yang sekarang ada selama ini? Saya berani jamin, tidak banyak orang yang menyadari bahwa badannya adalah badan yang sempurna sebenarnya, hanya karena mereka lupa untuk memfokuskan diri di masa kini. Sekarang saya tanya lagi, coba Anda sekarang fokus ke dalam masa kini, ke dalam masa saat ini, di mana Anda saat berada saat ini ya, dimanapun Anda berada saat ini. Sekarang saya tanya, bukankah sekarang ketika Anda sekarang masih sehat, sehat itu adalah suatu hal yang indah? Ketika Anda sekarang fokus ke masa sekarang, masa saat ini, bukankah sebenarnya kenikmatan yang Anda rasakan itu adalah ketika Anda bisa mensyukuri apapun yang sudah Anda miliki saat ini? Ketika Anda sekarang masih punya rumah, bukankah sekarang itu adalah saatnya Anda untuk melihat dan mensyukuri bahwa ternyata gue masih punya rumah loh. Coba sekarang Anda lihat pasangan Anda, bagi Anda yang punya pasangan. Anda fokus ke masa kini. Bukankah sebenarnya pasangan Anda adalah seseorang yang harusnya Anda syukuri? Ketika Anda sudah punya anak, fokus ke masa kini. Bukankah sekarang Anda sudah punya anak dan anak Anda sehat itu adalah suatu hal yang tidak ternilai harganya? Dan bagi diri Anda sendiri, bukankah ketika Anda melihat diri Anda sekarang yang masih sehat, masih bisa jalan, masih bisa hidup, masih bisa makan, masih bisa menjalani hidup dengan normal, bukankah kenormalan dari diri Anda ini sendiri yang sekarang masih normal, itu adalah suatu hal yang tidak ternilai? Kebanyakan orang, mereka lupa nikmatnya sehat ketika mereka sehat. Dan mereka ingat nikmatnya sehat ketika mereka sakit. Kenapa? Karena orang cenderung lupa bahwa kebahagiaan itu ada di masa kini, bukan di masa depan ataupun di masa lalu. Dan itu pula lah yang membuat orang sebagian besar susah untuk bersyukur. Kenapa? Karena mereka susah untuk meyakinkan diri bahwa masa kini adalah penting. Mereka terlalu fokus ke masa lalu ataupun ke masa depan.
So, buat kamu yang sekarang punya masalah apapun itu, baik hutang piutang, baik dikecewakan pasangan, dikhianati pasangan, atau ditusuk dari belakang oleh sahabat baik kamu, atau apapun masalah kamu, saya tidak peduli. Yang saya minta cuma satu, sekarang fokuslah ke masa kini. Anggap ini adalah saat-saat terakhir kamu dalam hidup. Kamu nikmati apapun yang ada di depan kamu. Kamu punya komputer, kamu punya laptop, lihat laptop kamu, komputer kamu baik-baik. Bukankah itu suatu barang yang mahal sebenarnya buat kamu? Kalau kamu mendengarkan suara saya ini di handphone, bukankah handphone kamu ini sendiri pun adalah handphone yang mahal? Kenapa tidak kamu nikmati handphone ini? Kenapa tidak kamu nikmati komputer ini? Kenapa tidak kamu nikmati dimanapun kamu berada saat ini? Bukankah saat ini adalah sesuatu hal yang paling mahal sebenarnya dalam hidup? Karena tidak bisa dikembalikan di masa depan. Oleh karena itu, teman-teman, ayo, mari kita fokuskan diri kita kepada pola pikir yang benar dengan berpikir ke dalam masa kini. Kalau Anda punya hutang piutang memang harus dilunasi, tapi ketahuilah, ketika Anda fokus kepada hutang itu tidak akan berkurang. Ya, ketika Anda fokus ke dalam masalah itu tidak akan berkurang. Dan ketahuilah juga, orang-orang yang mencintai Anda lebih senang melihat Anda bahagia dibandingkan melihat Anda sedih ataupun marah. Kalau Anda ingin orang-orang yang mencintai Anda bahagia, siapapun mereka, ayo fokus ke masa kini. Syukuri apapun yang Anda miliki saat ini dengan melihatnya secara lebih detail, secara lebih fokus apapun yang Anda miliki saat ini. Anda punya anak, coba tengoklah anak Anda. Perhatikan betapa sempurnanya dia diciptakan Tuhan. Anda punya pasangan, coba lihat pasangan Anda. Seperti apapun rupa pasangan Anda, dia adalah pasangan yang pernah membuat Anda jatuh cinta setengah mati kepada dia. Seperti apapun rumah Anda saat ini, lihatlah bahwa di luar sana banyak orang yang tidak punya rumah. Seperti apapun kondisi badan Anda saat ini, hey, kamu masih bisa mendengarkan suara saya, di mana kamu adalah orang yang beruntung. Bukankah keberuntungan itu adalah suatu hal yang mahal? Bukankah kamu bisa mendengarkan apapun yang saya katakan ini adalah sebuah obat bagi jiwa kamu, yang insya Allah dengan izin Tuhan bisa merubah hidup kamu? Ayo, sekarang kita bersyukur dan kita fokus ke masa kini dan kita rasakan betapa indahnya sebenarnya masa kini yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Saya Aryan Surya dari Pagar Kehidupan. Keep spirit. Bye-bye.